Hai, thank you banyak sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang gadis yang berasal dari Dallas, Amerika Serikat yang kepergiannya membawa luka mendalam bagi keluarga dan kerabat yang sangat mengasihinya. Mari kita kenalan dulu dengan gadis cantik bernama Zoe Hastings. Ia berusia 18 tahun dari pasangan Jim dan Cheryl Hastings. Zoe dibesarkan di tengah keluarga yang harmonis, merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Ia adalah gadis muda yang luar biasa di puncak memulai hidupnya. Dia penuh kasih, baik hati, tidak suka gibah seperti saya, bekerja keras dan penuh semangat hidup. Ia merupakan lulusan Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts. Dia juga bercita-cita ingin menjadi dokter suatu hari nanti. Zoe baru saja tamat sekolah pada Mei 2015. Dan saat itu ia sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti perjalanan misi pelayanan gereja pada November 2015 nanti. Ia begitu bersemangat dan tak sabar lagi untuk melaksanakan misi pelayanan tersebut, dan dia selalu memastikan kesiapannya dengan menghadiri kelas Bible. Pada Minggu sore 11 Oktober 2015, Zoe sudah bersiap berangkat untuk menghadiri kelas Bible di gerejanya yang mana akan dimulai pada pukul 5 sore. Ia berkata kepada kedua orang tuanya yaitu Jim dan Cheryl bahwa ia akan pulang pukul 6.30 untuk makan malam bersama keluarganya setelah kelasnya selesai. Pada pukul 4.30 sore, ia meninggalkan rumahnya dengan mengendarai minivan milik keluarganya yaitu Honda Odyssey 2007 berwarna putih dan berangkat menuju gereja. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.30, namun Zoe tak kunjung pulang dan orang tuanya mulai merasa khawatir karena Zoe tak pernah melewati janjinya untuk makan malam bersama keluarganya. Ia tipe yang sangat menikmati momen kebersamaan saat makan malam bersama kedua orang tua dan keempat adiknya. Orang tuanya berpikir mungkin Zoe agak sedikit terlambat. Mereka pun mencoba mengirim pesan singkat ke Zoe. Ketika mereka tak kunjung mendapat balasan pesan dari Zoe, Jim dan Cheryl menelponnya berkali-kali namun tak ada jawaban sama sekali. Kemudian mereka menghubungi teman-temannya di gereja, menanyakan apakah Zoe ada di sana, tapi ternyata tak satu pun dari teman-temannya melihat Zoe di gereja. Dari situlah orang tuanya mengetahui bahwa Zoe tak pernah menghadiri kelas Bible pada pukul 5 sore. Karena mengkhawatirkan putrinya, pukul 10 malam ayahnya menghubungi Departemen Kepolisian Dallas dan melaporkan bahwa Zoe Hastings hilang. Keesokan paginya, pada 12 Oktober 2015, ada seorang pria bernama Kurt Arnim sedang membawa doginya berjalan-jalan. Tiba-tiba ia melihat pria tak dikenal berlari menuju ke arahnya dan mengatakan bahwa telah terjadi tabrakan dan seorang gadis jatuh terperosok bersama mobilnya di dekat sungai kecil yang berlokasi di persimpangan antara Leavitt Avenue dan Easton Road. Kurt pun turun ke lokasi kejadian bersama pria itu dan ia berkata bahwa gadis tersebut sudah tewas. Kurt segera menelpon 911, tetapi sebelum polisi tiba di lokasi kejadian, pria yang tak dikenal itu telah menghilang. Ketika polisi bertanya seperti apa pria tersebut, Kurt mengatakan bahwa pria itu terlihat gemetar dan syok. Sementara itu, di pagi yang sama, orang tuanya baru menyadari bahwa Zoe memiliki aplikasi Find My iPhone pada ponselnya. Mereka pun mencoba melacak keberadaan handphone Zoe. Pada aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa lokasi handphone Zoe berada di area sungai kecil yang hanya berjarak sekitar 5 menit berkendara dari rumahnya. Orang tua Zoe akhirnya menuju ke lokasi tersebut dan betapa kagetnya, ternyata di lokasi sudah ada banyak orang yang berkumpul di sana. Mereka melihat lokasi sudah dipasangkan garis polisi dan ada beberapa paramedis. Beberapa orang mengatakan bahwa telah terjadi tabrakan yang menyebabkan sebuah mobil terperosok jatuh yang mengakibatkan korban tewas. Polisi mendapati jasad tersebut dalam posisi tertelungkup di atas genangan darahnya yang berada di sekitar beberapa meter dari pintu mobilnya.
Setelah diidentifikasi, diketahui jasad tersebut adalah Zoe Hastings. Detektif menyatakan terlihat jelas bahwa Zoe tidak meninggal dalam kecelakaan itu karena tubuhnya menunjukkan tanda-tanda jelas yang mengarah pada kekerasan pembunuhan. Saat ditemukan, terlihat dress yang dikenakan Zoe terangkat hingga ke pinggang dan underwear-nya tergulung ke bawah hingga ke paha. Hal ini menguatkan keyakinan polisi bahwa Zoe juga diserang secara seksual. Polisi menyelidiki lokasi kejadian. Mereka mengamati pintu mobil dalam keadaan terkunci, kecuali pintu pengemudi. Mereka menemukan sajam yang berlumuran darah berada di sekitar lokasi dan polisi meyakini itu adalah sajam yang digunakan pelaku untuk menikam Zoe. Otopsi mengungkapkan bahwa Zoe ditikam sebanyak 6 kali di lehernya dengan menggunakan sajam yang ditemukan di lokasi. Mereka juga menemukan sejumlah kecil cairan sperma di tubuh Zoe, tetapi para ahli forensik menyatakan bahwa itu tidak cukup untuk dijadikan sebagai sampel profil genetik. Setelah kematiannya, para kerabat pun memuatnya di situs GoFundMe, di mana mereka menulis Zoe adalah seorang gadis yang lincah, cantik, selalu bersedia untuk membantu orang lain, dan mempunyai energi yang selalu siap membuat orang-orang di sekitarnya tersenyum. Zoe memberkati kami, dan sekarang giliran kami untuk membalasnya dan keluarga luar biasa yang telah membesarkannya. Dalam sebuah pernyataan, keluarganya mengatakan, Zoe kami penuh dengan kehidupan, cinta, dan cahaya. Dia penuh dengan bakat, senang, dan gembira. Ia disayangi oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Dia mengasihi Tuhan dan senang melayani orang lain. Dia berencana untuk melakukan misi pelayanan untuk membagikan pesan kasih juru selamat ini kepada orang lain. Kami sedih mengetahui bahwa hidupnya telah diambil. Namun kami merasa bahagia bahwa kami selamanya adalah keluarga dan kami akan bersama lagi suatu hari nanti. 2 orang saksi memberi keterangan kepada polisi bahwa mereka melihat seorang wanita dengan minivan-nya berada di area parkir Walgreens. Salah satu dari mereka mengklaim bahwa ia melihat seorang pria African American dengan cepat mendekati masuk ke minivan itu dan mereka berkendara pergi. Saksi mengatakan bahwa pria itulah yang mengambil alih kemudi minivan tersebut. Saksi lainnya mengatakan kepada polisi bahwa saat ia melihat pria tersebut mendekati korban, ia terlihat membawa suatu benda di tangannya, kemudian dia seperti mengatakan sesuatu kepada korban, lalu mereka berdua masuk ke minivan, kemudian pria itu pun tancap gas. Hasil tes DNA yang diperoleh dari sajam yang ditemukan di TKP, polisi pun menemukan kecocokan. DNA tersebut cocok dengan seorang pria yang ternyata sudah pernah tercatat di database kepolisian. Pria itu bernama Antonio Cochran. Diketahui, Antonio sebelumnya pernah ditahan karena terlibat kasus penyerangan, pencurian, dan perampokan. Pada Februari 2014, dia ditangkap di Bowie County, Texas. Dia juga dituduh memperkaos seorang gadis di dalam mobil dan kasusnya dibawa ke pengadilan. Seorang gadis berusia 17 tahun bersaksi di pengadilan bahwa pada saat itu Antonio sedang menjalin hubungan dengan ibunya. Pada tanggal 12 Februari 2014, Antonio menawarkan tumpangan kepada gadis itu. Setelah menerima tawaran tersebut, gadis itu masuk ke dalam mobil. Tanpa basa-basi, Antonio langsung mengancam akan membunuhnya. Pada saat itu pun Antonio langsung berkendara ke sebuah daerah berhutan dan menyerangnya secara seksual. Selama penyerangan, warga yang tinggal di dekat lokasi mendekati mobil mereka dan menyenter ke dalam. Karena seringnya terjadi tindak kejahatan di daerah itu, warga dengan sigap menghubungi 911. Antonio pun langsung ditahan. Dalam pengadilannya atas kasus itu, yang berlangsung pada Januari 2015, pembela mengklaim hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dan Antonio dinyatakan tidak bersalah. Kembali lagi ke kasus Zoe. Setelah masa pencarian, akhirnya Antonio ditangkap di apartemennya. Dalam interogasi, Antonio menyangkal keterlibatannya atas kematian Zoe.
Tetapi karena hasil DNA dan keterangan yang polisi dapatkan dari para saksi, dia pun ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan berencana terhadap Zoe Hastings dengan tuduhan percobaan kejahatan dan penculikan. Mayor Max Guerin dari Departemen Kepolisian Dallas menggambarkan Antonio sebagai predator yang beraksi di jalanan. Pada saat pengadilannya dimulai, Antonio menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Pihak penuntut menuturkan bahwa pada Minggu sore, Zoe meninggalkan rumah untuk pergi mengikuti kelas Bible dan dalam perjalanan dia berhenti di Walgreens yang tak jauh dari rumahnya untuk mengembalikan film ke Redbox. Pada pengadilan, pihak penuntut percaya bahwa Zoe diculik di area parkir tepat saat dia hendak masuk ke minivan-nya. Pernyataan itu dikuatkan oleh dua keterangan saksi yang dihadirkan pada persidangan. Saksi pertama yaitu Lester Lee Clark. Lester bersaksi bahwa dia bekerja sebagai tato artis di salon tato yang terletak di dekat persimpangan Jarland Road dan Pivi Road di Dallas Timur. Kala itu ia sedang berjalan menuju Walgreens Store sekitar pukul 4.45 sore untuk membeli sebungkus rokok. Dia mengatakan kepada juri bahwa dia melihat seorang wanita yang mengembalikan film ke konter Redbox kemudian berjalan kembali menuju minivan. Lester mengamati bahwa ketika dia masuk ke minivan-nya, seorang pria Afrikan Amerikan bertubuh pendek besar mendekatinya. Dia bergerak sangat cepat dan meraih pintu mobil. Lester bersaksi bahwa ia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan karena itu berlangsung tidak lebih dari 5 detik. Kemudian wanita itu yang tadinya berada di pintu pengemudi masuk dan pindah ke sisi penumpang, kemudian pria itu pun masuk lalu mengemudi pergi. Ketika pengadilan bertanya kenapa dia tidak menolong Zoe, dia mengatakan bahwa dia mengira mereka adalah pasangan kekasih. Saksi kedua adalah seorang pria bernama Gary Whitman. Diketahui, dia adalah seorang tunawisma yang pada saat itu hendak menyeberang jalan menuju Walgreens sekitar pukul 4.45 sore. Dia bersaksi bahwa dia melihat pria kekar yang tingginya sekitar 5 kaki berjalan menuju ke seorang wanita yang berada di minivan di area parkir Walgreens. Dia menggambarkan kepada pengadilan dan juri bahwa pria itu berjalan dengan sangat agresif. Gary merasa pria itu berusaha agar tidak terlalu menarik perhatian orang-orang sekitar. Gary bersaksi, pria tersebut mendekati wanita itu dari belakang saat dia mencoba masuk ke minivan. Dia mengatakan kepada pengadilan, kala itu pria tersebut mencoba menghentikan wanita itu, kemudian mengambil sesuatu dari sakunya, tapi dia tidak melihat jelas apa itu. Dia melihat mereka berdua masuk ke minivan dan pergi. Pengadilan mendengar kesaksian bahwa Gary mencoba mencari bantuan, tapi karena dia tidak memiliki ponsel, kemudian dia meminta salah satu karyawan toko untuk menghubungi 911. Pihak penuntut mengatakan kepada juri bahwa apa yang dilihat oleh kedua saksi itu adalah Anthony Cochran, dan mereka sudah memiliki bukti yaitu hasil DNA yang menunjukkan orang yang sama. Kantor Kejaksaan Distrik Dallas menyatakan setelah Antonio menculik Zoe, dia pergi ke sungai terdekat, menyerangnya secara seksual sebelum menikamnya hingga tewas dan menabrakkan minivan tersebut ke White Rock Creek. Pengadilan mengetahui bahwa sinyal ponsel Antonio berada di tempat kejadian sebelum penculikan Zoe. Diketahui, Antonio mengirim sejumlah SMS ke beberapa orang sebagai berikut. Pada hari Minggu pukul 1.48 pagi, dia mengirim SMS ke Gillis Pina, teman serumahnya, dan mengatakan bahwa dia sedang keluar rumah. Kemudian dia mengirim SMS pada pukul 2.25 siang ke wanita bernama Mimi dan mengatakan bahwa dia sedang mengemudi, minum, dan menangis. Setelah itu tidak ada lagi aktivitas pada ponselnya mulai pukul 3.15 sore hingga 9.30 malam pada hari Minggu itu. Pada pukul 4.34 sore, ponsel Antonio terlacak berada di sekitar area Walgreens. Tepat setelah pukul 9.30 pada minggu malam itu, Antonio mengirim SMS ke Frank Torres yang merupakan saudara Gillis Pina. Dalam SMS itu dia berkata, "Aku membutuhkanmu, saudaraku." Diketahui, Antonio baru saja memulai pekerjaan barunya sebagai pemeriksa barang di Fiesta Mart 2 hari sebelum pembunuhan Zoe.
Dia dijadwalkan untuk bekerja sehari setelah kematian Zoe, tetapi dia tidak muncul pada shift itu. Malam itu, dia mengirim SMS pada pukul 9.35 ke Angie Simon. "Aku untukmu dan hidupku akan segera berakhir. Kau akan segera mengetahuinya." Diketahui juga, situs pencarian pada ponsel Antonio antara 13 hingga 23 Oktober, yang mana sehari sebelum dia ditahan polisi, dia melakukan pencarian berita dan kriminal online sebanyak 32 kali dan 5 diantaranya berhubungan dengan berita kematian Zoe. Sebelumnya, dalam 30 hari terakhir, diketahui dia hanya 1 kali membuka situs berita, yaitu Daily Mail, tentang geng kriminal. Pada persidangan, Kepala Pemeriksa Medis Dallas County, yaitu Dr. Jeffrey Bernard, memberi kesaksian yang mengejutkan banyak orang. Dia bersaksi bahwa tidak menemukan bukti trauma yang menunjukkan kekerasan seksual terhadap Zoe. Pihak pembela Antonio pun mengatakan bahwa penuntut dan polisi menargetkan orang yang salah berdasarkan bukti yang lemah dan saksi yang tidak dapat diandalkan. Mereka menuturkan kepada juri bahwa pada saat kejadian, Antonio sedang bersama temannya. Pengacara pembela, yaitu Paul Johnson, meragukan pernyataan yang diberikan oleh kedua saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat penculikan Zoe. Paul menantang Lester atas kesaksiannya, mempertanyakan apakah dia yakin dengan garis waktu dan deskripsi pria yang dia berikan kepada polisi. Pihak pembela juga mempertanyakan bukti DNA. Meski mereka mengakui DNA Antonio ada di gagang sajam itu, tetapi mereka mengklaim sajam itu sudah berada di sana sebelum digunakan untuk membunuh Zoe. Penguji mengungkapkan bahwa DNA yang ada di gagang sajam cocok dengan DNA Antonio, tetapi pembela berpendapat bahwa DNA-nya mungkin sudah ada di gagang sajam itu sejak tanggal sebelumnya karena dia mungkin telah memegangnya saat dia masih bekerja di sebuah bioskop lokal. Benda-benda seperti itu kadang ditemukan di sana dan Antonio mungkin telah menemukannya dan menyentuhnya, kemudian orang lain mungkin menggunakan sajam yang sama untuk membunuh Zoe dan berusaha agar tidak meninggalkan DNA-nya pada barang bukti. Pembela menegaskan kembali bahwa tidak terdapat sidik jari pada bagian minivan Zoe. Dia juga merujuk kepada hasil yang diberikan oleh pemeriksa medis bahwa tidak ditemukannya bukti kekerasan seksual. Dengan pembelaan itu, Antonio pun tidak didakwa atas tuduhan penyerangan seksual. Namun, pengacara penuntut tidak setuju dengan putusan itu dan meminta juri agar memutuskan Antonio bersalah. Atas kasus ini, juri berunding selama hampir 23 jam dalam beberapa hari. Dalam kesempatan itu, mereka meminta keterangan atau klarifikasi lebih lanjut kepada hakim terkait poin-poin tersebut. Mereka meminta untuk melihat gambar toko Walgreens tempat Zoe terakhir terlihat. Mereka meninjau kembali tentang DNA mitokondria dan juga jangka waktu wawancara polisi dengan 2 pria yang bersaksi bahwa mereka melihat seorang pria yang cocok dengan deskripsi Antonio saat dia berada dengan Zoe di minivan-nya. Dari hasil tinjauan, akhirnya juri memutuskan Antonio bersalah atas pelanggaran ringan dan pembunuhan meski bukan termasuk pembunuhan besar. Juri hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk memutuskan hukumannya. Antonio pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dan dikenakan denda sebesar $10.000. Pemakaman Zoe dihadiri oleh banyak orang yang berdiri di ruang gereja Jesus Christ of Latter-day Saints di White Rock. Ada sekitar 1.200 orang yang hadir pada saat itu, termasuk teman-teman sekolah beserta keluarga mereka. Para pengunjung pemakaman mulai menangis bahkan sebelum organis memainkan himne pertama. Sekian videoku kali ini, thank you banyak sudah menonton hingga akhir. Tekan tombol like kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk ide-ide video selanjutnya. Stay healthy, stay amazing, and see you in my next video.